Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua, rekan-rekan catatan inspirasi semua. Ketemu lagi, berjumpa kembali dengan saya Halim Kusuma di channel kita semua, catatan inspirasi. Baik, kali ini kami akan berbagi informasi kembali mengenai Cortex System, mengenai perpajakan. Cortex System ini adalah sebuah sistem reformasi perpajakan di mana semua rules dari pelaporan pajak akan disampaikan melalui Cortex System. Yang mana yang sebelumnya kita menyampaikan sebuah pelaporan pajak, pembayaran, penyetoran melalui sistem DJP atau Direktorat Jenderal Pajak Online. Nah, kali ini saya akan mencoba memperkenalkan bagaimana proses awal login ke Cortex System. Baik, di sini kita melihat layar login, di mana di sini sudah dijelaskan login ke Cortex ini pertama kali bagi wajib pajak yang sudah memiliki akses DJP online. Nah, kemudian cara yang kedua, kita dapat melakukan reset password Cortex yang telah didaftarkan jika lupa sandi yang telah didaftarkan. Nah, di sini login ID pengguna yaitu NPWP 16 digit bagi badan usaha, PT, CP. Kemudian NIK 16 digit, NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Kemudian kata sandi di sini perlu kami sampaikan berbeda dengan kata sandi yang terdapat di DJP online. Nah, kata sandi di sini harus mengandung yang pertama huruf kapital minimal 1 di depan, kemudian angka, dan kemudian karakter seperti tanda pagar dan tanda bintang. Nah, contohnya pajak PIN yang huruf besar 1, 2, 3, kemudian pagar. Dan teman-teman dapat mengatur sesuai dengan keinginan passwordnya. Nah, kemudian kode captcha seperti biasa dicantumkan, kemudian login. Nah, wajib pajak yang belum memiliki NPWP dan istri yang hak dan kewajiban perpajakannya digabung suami dan belum masuk Family Tax Unit NPWP gabung suami, untuk mendapatkan akses login ke dalam Cortex harus melalui menu pendaftaran atau dengan mengklik daftar di sini. Nah, kemudian untuk permintaan akses digital digunakan oleh istri yang hak dan kewajiban perpajakan digabung suami atau NPWP gabung suami dan telah masuk Family Tax Unit WNA atau warga negara asing yang memiliki kepentingan perpajakan di Indonesia, untuk mendapatkan akses login ke dalam Cortex melalui permintaan akses digital. Nanti diisi di sana formulirnya. Nah, kemudian proses reset password atau merubah password terkait lupa kata sandi pertama kali akan dikirimkan ke email yang tercantum pada kolom identitas penanggung jawab.
Kemudian di sini dimasukkan NPWP atau NIK, kemudian dipilih surat elektronik atau nomor telepon. Nah, jika kita memilih surat elektronik, maka yang dicantumkan di sana adalah email. Dan jika kita memilih nomor gawai atau nomor telepon, maka yang dipilih adalah yang diisi adalah nomor HP teman-teman sekalian. Kemudian reset password sukses. Nah, link yang masuk ke dalam email teman-teman itu diklik, kemudian dirubah password, dengan mencantumkan new password dengan karakter yang sudah kami jelaskan tadi, minimal 8 karakter, minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, minimal 1 angka, dan 1 karakter khusus. Kemudian di save, disimpan. Nah, adapun rule aksesnya di sini pengelolaan akun wajib pajak badan atau orang pribadi dengan perwakilan. Nah, dalam konteks penyelesaian hak dan kewajiban wajib pajak dijalankan dengan konsep impersonating, di mana pengelolaan akun Cortex baik badan maupun wajib pajak pribadi dengan perwakilan dapat dijalankan oleh pengurus atau wakil atau kuasa yang telah ditunjuk. Seperti ini teman-teman penjelasannya. Wakil atau kuasa login dengan NIK NPWP pribadi. Kemudian wakil atau kuasa memiliki impersonating sebagai badan UP yang diwakili. Wakil atau kuasa beraktivitas sesuai dengan rule akses yang diberikan. Kemudian tanda tangan yang digunakan dalam setiap dokumen menggunakan SIM WP wakil atau kuasa. Tidak ada lagi sertifikat elektronik badan. Nah, impersonating di sini seperti PIC atau wakil kuasa login sebagai representatif, lalu memiliki rules WP badan atau orang pribadi mana yang akan diwakili di bagian sudut kanan atas. Terdapat drop down list sebagai berikut. Main account-nya merupakan akun Cortex orang pribadi sebagai diri sendiri, dan taxpayer-nya daftar akun Cortex badan orang pribadi yang diwakili. Nah, seperti dijelaskan di sini, akun utama contohnya Raka. Nah, kemudian wajib pajak yang diwakili yaitu PT NYA Raka. Nah, kemudian di sini dijelaskan jika kita bertindak sebagai wakil atau kuasa, Cortex akan menunjukkan posisi peran dari pihak yang diwakilinya. Rule akses ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan akses ke akun wajib pajak, di mana hanya benar-benar wajib pajak orang pribadi, pengurus atau wakil atau kuasa saja yang dapat mengelola. Kemudian ada juga di Cortex system ini ada yang namanya digital sertifikat digital. Nah, pastikan dulu siapa PIC. PIC merupakan pihak yang memiliki otoritas penuh untuk mendaftarkan, mengubah atau menghapus hak akses pihak-pihak terkait yang ada di dalam Cortex. Nah, PIC umumnya di dalam Cortex untuk pertama kali mengacu pada isian yang ada di kolom identitas penanggung jawab di laman DJP online. Misalnya direktur utama dari sebuah perusahaan. Nah, maka beliaulah yang akan menjadi PIC utama untuk mendapatkan otoritas digital sertifikat. Kemudian pastikan dulu siapa PIC-nya. Kita mengecek di informasi umum di dalam sistem Cortex. Nah, untuk melihat nama PIC yang ditunjuk saat ini di dalam Cortex pada akun badan, silakan kita ke menu informasi umum seperti ini, teman-teman.
Dan setelah kita memastikan siapa PIC, di sini di informasi umum pihak terkait ini akan muncul beberapa yang menjadi PIC. Sepenuh pihak terkait maka disajikan daftar pihak terkait yang telah terdaftar di dalam Cortex. Nah, ini bagian untuk menambahkan PIC atau penanggung jawab. Kolom ini akan menampilkan pihak yang saat ini berstatus sebagai PIC yang ditandai dengan centang pada kolom apakah penanggung jawab. Nah, di sini di portal saya dijelaskan untuk permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Untuk penandatangan dokumen perpajakan secara elektronik, setiap wajib pajak orang pribadi harus mengajukan kode otorisasi DJP atau mendaftarkan sertifikat digital yang dimiliki. Di portal Cortex, di menu portal saya permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Pengajuan KO DJP atau sertel hanya bisa dilakukan di akun orang pribadi, tidak bisa akun badan atau instansi pemerintah. Nah, dan di sini di kolom manajemen kuasa, manajemen kasus, case manajemen, identitas wajib pajak, tax buyer identity, detail kontak akan terisi secara otomatis oleh sistem. Nah, kemudian di menu rincian sertifikat kita memilih kode otorisasi DJP. Di kolom rincian sertifikat, jenis sertifikat digital sertifikat TP yang akan diminta didaftarkan. Dan jika memiliki provider PSRI, BRIN, BSSN, Pesuri dan lain-lain, isikan ID penandatangan. Jika memiliki kode otorisasi DJP, isikan Paspres. Dan disediakan foto untuk unggah dari komputer Anda. Nah, tag foto jika ingin mengambil foto aja dari kamera PIC atau HP. Upload foto jika ingin mengunggah foto dari file foto yang dimiliki. Setiap foto atau upload foto akan disandingkan dengan data yang terjadi di Dukcapil atau imigrasi. Checklist pernyataan kebenaran data yang disampaikan dan persetujuan untuk menggunakan akun wajib pajak sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan. Tekan tombol kirim untuk mengirimkan permohonan kode otorisasi sertifikat digital. Maka permohonan berhasil diajukan, maka muncul notifikasi sertifikat digital berhasil dibuat. Tekan tombol unduh buat tanda terima untuk mengunduh bukti penerimaan elektronik berbasis permohonan sertifikat digital. Untuk mengunduh surat penerbitan sertifikat digital dengan mengunduh surat penerbitan sertifikat digital. Kemudian update data, penggantian PIC, penambahan hak akses pegawai, kuasa pendaftaran, kuasa oleh pemberi kuasa dan pencabutan hak akses. Penggantian PIC. Nah, di sini kita dapat mengganti PIC yang ditunjuk untuk menjalankan sistem Cortex. Nah, di menu profil saya kita dapat melihat nama PIC yang ditunjuk saat ini dalam Cortex. Terus pihak terkait seperti yang tadi kami jelaskan.
PIC. Nah, kemudian di sini PIC yang ditunjuk, jenis orang terkait, subjenis terkait, kemudian masukkan NIK atau TIN atau NPWP, status kewarganegaraan, teruskan masa berlaku awal, valid dari sampai dengan valid sampai, kemudian akhiri dengan menekan tombol save. Nah, catatan di sini orang baru yang ditunjuk sebagai PIC memiliki otoritas akses penuh ke akun Cortex wajib pajak badan yang diwakili. Orang ini dapat mengolah seluruh fitur dalam Cortex dan menandatangani segala permohonan yang diajukan. Sementara pengurus lain atau orang yang ada di dalam pihak terkait yang bukan PIC harus ditentukan terlebih dahulu batasan otoritasnya oleh PIC. Pembuatan dan penandatanganan bukti potong saja atau pembuatan dan penandatanganan SPT massal saja. Caranya sama seperti assign role representative yang akan dijelaskan berikut ini. Penambahan akses pegawai. Nah, di sini penambahan akses pegawai, seandainya perusahaan atau badan usaha menunjuk salah seorang pegawai yang bisa mengurus pajak, tax admin dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban pegawai, maka pegawai yang ditunjuk bernama ini memasukkan NIK. Nah, seperti apa langkah yang harus dilakukan oleh PIC pada aplikasi Cortex atas kondisi tersebut? Ini halaman login PIC. Seperti ini teman-teman, user mengisi dengan link dan password Cortex, terus bahasa, captcha, dan login. Nah, ini informasi umumnya untuk PT, untuk badan, perusahaan. Untuk menambahkan pegawai yang akan diberikan akses pada submenu informasi umum, tekan tombol edit dan mengisi ini daftar PIC. Nah, jika memilih menu tambah, maka akan ditampilkan isian sebagai gambar berikut. Ini pilih status hubungan antara orang yang akan didaftarkan dan perusahaan, misalnya sebagai admin, tax, terus pengurus wajib pajak yang terkait, seperti ini nanti tampilannya di informasi detail. Data yang dicontohkan di sini ada Robi Kartiko dan Pro Darwis. Ini adalah perwakilan untuk penambahan hak kuasa. Misalnya kita menambahkan kuasa untuk seorang konsultan untuk mewakili dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Seperti apa yang harus dilakukan? Sesi pemberi kuasa, login seperti biasa, kemudian ikhtisar profil wajib pajak, wakil atau kuasa berisi daftar kuasa yang telah ditunjuk oleh wajib pajak untuk menambahkan konsultan pajak sebagai kuasa melalui menu New Representative. Nah, seperti ini teman-teman. Di perwakilan baru kita memilih pihak lain atau konsultan pajak. Kita pilih konsultan pajak, kemudian masukkan NPWP dan ketik mencari. Nah, setelah ditemukan, maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya dan menekan save atau simpan.
jangka berlaku, dari sampai kapan, kemudian menekan save kembali, dan sign dokumennya yang sudah diatur di otorisasi sertifikat digital di Cortex login pribadi. Nah, setelah perusahaan menunjuk seorang atau konsultan pihak lain sebagai kuasa, maka dibutuhkan persetujuan dari orang tersebut. Yang bersangkutan dapat menyetujui atau menolaknya pada Cortex miliknya di menu portal My Profil, permohonan tertunda, pending request, dan pencabutan kuasa. Jika kontrak atau masa dari konsultan atau admin tadi sudah berakhir, maka bisa dilakukan pencabutan kuasa. Ini kita lewatin saja, teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman, mungkin kali ini untuk step satunya mungkin sampai sekian dulu yang bisa kami jelaskan terkait dengan bagaimana login, terus penambahan kuasa atau PIC, kemudian rule access daripada PIC, penunjukan kuasa, pencabutan kuasa, dan juga pendaftaran atau otorisasi sertifikat digital Cortex System. Nah, mengenai materi yang lain, untuk menu-menu yang lain akan kami sambung kembali di video yang lain supaya tidak terlalu panjang, teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa dukung selalu channel kami dengan klik like, comment, subscribe, dan berikan kepada teman-teman kalian juga berguna untuk bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.